Satu, dua, tiga, action. Halo Visian, perkenalkan aku Habsyah Arafa, aku mahasiswi PPKN FIS UNJ 2019 dan juga merupakan Duta Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Saat ini tidak seperti biasanya ya, biasanya kalau yang megang podcast di FIS itu ada anak FISMed, ini gantian nih ada aku untuk pertama kalinya mampir ke FIS Media Center dengan podcast yang special edition. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang tamu yang terhormat, yaitu ada Bapak Dr. Salim Ganiru MPD selaku Sekda Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, dan juga Bapak Dr. Baidawi SPMP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh Aceh. Di sini kita akan membicarakan banyak hal tentunya yang pastinya menarik. Jadi aku harap Visian semuanya bisa stay sampai akhir untuk tahu nih sebenarnya penting gak sih kita mahasiswa atau anak muda menggunakan hak suara kita di tahun 2024 nanti. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa kedua narasumber terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Selamat Bapak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salim dan juga Bapak Baidawi dipanggilnya apa nih Pak? Bapak Bayi atau Bapak Dawi? Bayi aja ya, Pak Salim dan Pak Bayi. Ini datang langsung dari Maluku dan juga Aceh, Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menyempatkan untuk hadir di Universitas Negeri Jakarta untuk berbagi ilmu tentunya kepada mahasiswa FIS UNJ. Dan dari kita nanti akan ada seminar, lalu juga pada sesi ini kita akan melakukan podcast. Mungkin sebelum kita mulai tanya-tanya, boleh kali ya Pak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Pak Salim, mungkin disilahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya memperkenalkan diri, saya Salim Ganiru. Jabatan sekarang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2017. Sebelumnya saya akademisi dan widyasuara di Badan Diklat Provinsi Maluku Utara. Aktivitas saya sehari-hari adalah bagaimana mengkoordinir pelaksanaan proses pembangunan di daerah agar pelaksanaan pembangunan daerah yang baru mekar seperti daerah kami ini adalah bisa berjalan maksimal. Seperti diketahui bahwa kami baru saja mekar 9 tahun menjelang 10 tahun yang tentu masih serba punya kekurangan dibandingkan dengan daerah lain. Kami berharap itu bisa kita akan jalan sama-sama dengan daerah-daerah lain. Saya kira sebentar dulu gitu. Saya juga kebetulan S3 saya alumni Universitas Negeri Jakarta. Jadi saya sudah akrab sekali dengan lokasi ini walaupun sudah ada banyak perubahan yang terjadi. Terima kasih. Perubahannya lebih baik ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata jadi Bapak juga mengurus tentang pembangunan sarana dan prasarana di daerah, tentunya utamanya di Maluku Utara seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk nanti kita kulik lagi nih ya Pak ya. Tapi sebelum itu mungkin disilahkan untuk Pak Bayi juga memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baidawi. Kebetulan saya sekarang diamanahkan jadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Maluku Saleh. Universitas Maluku Saleh itu ada di Kota Lusmawe, Provinsi Aceh. Sebelum saya jadi dekan, pernah diamanahkan jadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan Universitas Maluku Saleh. Yang paling banyak pengalaman saya di situ. Nah, ini dekan baru 2 bulan sebenarnya. Ketika mengurus anak-anak afirmasi, anak-anak 3T yang kuliah di Universitas Maluku Saleh. Mungkin ya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme, kemudian nilai-nilai keberagaman kita memang terpraktekkan di situ semua. Bagaimana Indonesia ini apalagi dengan ada kurikulum MBKM ini, anak-anak bangsa yang bisa belajar ke seluruh Indonesia, ternyata bisa mereka men-sharing pengalaman. Aceh bagaimana ketika mereka datang ke Aceh yang dari Pulau Jawa, kemudian dari Aceh datang ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, malah ada yang ke Papua. Mereka bisa melihat Indonesia lebih dalam arti yang sangat luas gitu. Nah, keberagaman ini memang harus menjadi nilai yang menjadi unsur untuk memperkuat kembali nasionalisme kita. Terima kasih Pak. Betul. Sebelumnya ngajar mata kuliah apa Pak kalau boleh tahu?
Kalau saya ngajar mata kuliah, saya basicnya itu ilmu gulma, ilmu hama dan penyakit tanaman, proteksi tanaman. Nah kebetulan ada beberapa mata kuliah statistik yang saya ngajar, termasuk di pasca sarjana saya mengajar metode statistika. Nah, tuh. Baik, kalau begitu ini menarik nih. Berarti kedua narasumber kita sebetulnya backgroundnya adalah akademisi ya Bapak ya. Pak Salim juga pernah menjadi seorang akademisi. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik karena saya kebetulan belum pernah nih main ke Maluku ataupun Aceh. Tertarik banget sebenarnya ya nyobain kopi gayo mungkin ya Pak ya. Kalau di Aceh ya, kalau di Maluku ada apa nih Pak makanan khasnya nih Pak? Ada papeda. Ada papeda. Wah, ini ada sih papeda depan SD saya sih Pak, tapi kayaknya belum yang asli nih, saya harus nyobain nanti ya. Nah, dari Jakarta karena saya memang lahir dari kecil, tumbuh kembang sampai sekarang ada di Jakarta. Jauh banget kan ya ke Maluku sama ke Aceh, cuma dengar selentingan-selentingan aja tentang kabar gimana sih kondisi daerah-daerah yang jauh banget dari ibu kota. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya akan langsung bertanya aja ya ke Pak Salim dan juga Bapak Bayi. Sebenarnya Pak Salim, mungkin kita bisa mulai pertanyaan pertama nih Pak Salim nih. Tadi kan Bapak juga sudah berbicara ya kalau Bapak saat ini mengurus tentang pembangunan sarana dan prasarana di daerah Maluku Utara. Lalu juga Maluku Utara itu baru pemekaran baru berkembang 9 tahun ini ya Bapak tadi Bapak bilang. Iya, tapi sebenarnya kenapa nih Pak baru berkembangnya 9 tahun ke belakang ini? Lalu sejauh ini apakah pemimpin Indonesia sudah betul-betul menjawab persoalan yang ada di daerah Maluku Utara dan daerah 3T lainnya seperti itu? Ya, terima kasih Mbak. Saya langsung saja bahwa sebenarnya Indonesia merdeka itu tahun 45 itu adalah 8 provinsi yang bagian daripada Provinsi Maluku. Kemudian tahun 98 Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu berpisah. Dan 10 tahun yang lalu kami mendeklarasikan daerah otonomi baru di Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, dulu Maluku Utara itu adalah merupakan sebuah kabupaten. Nah, cara dasar berpikirnya bahwa dengan adanya pemekaran itu adalah namanya space of control. Jadi ada mendekatkan jarak dan mempermudah semua urusan-urusan pembangunan itu supaya lebih dekat. Tetapi kondisi yang berkembang sekarang bukan hanya soal pendekatan darat, tapi lebih pada orientasi bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dari daerah-daerah yang baru mekar ini diharapkan bisa membangun menata dirinya dan bisa untuk bersama-sama dengan daerah lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau dengan suatu daerah yang tidak dimekarkan, maka akan jauh tertinggal dan tidak menjadi bahan perhatian lebih fokus untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena kami saja yang baru dimekarkan 9 tahun menjelang 10 tahun ini, yang dulunya adalah sebuah desa terpencil dan orang tidak akan ke sana, tapi setelah ini dimekarkan dan akan terbuka akses. Yang kita berharap kemudian adalah bahwa akses itu belum sepenuhnya sempurna berjalan maksimal karena ada keterbatasan lain. Karena memang daerah-daerah kami di kawasan timur ini termasuk daerah 3T ini adalah soal keterbatasan transportasi karena kita adalah daerah-daerah yang dikelilingi oleh laut. Olehnya itu maka lewat kesempatan ini juga bisa merekomendasikan bahwa Indonesia itu bukan hanya soal daratan, tapi soal laut. Dan laut itu bukan soal pemisah, tapi laut itu sebagai pemersatu Indonesia. Saya kira begitu sementara gitu. Itu yang kita lupa juga ya teman-teman semua ya, bahwa Indonesia ini tidak hanya terdiri dari daratan, tapi juga lautan. Bahkan Indonesia itu menjadi negara nomor 1 terluas nih Pak untuk daerah daratannya, termasuk juga daerah kepulauannya yang kadang kita suka lupa kalau sebenarnya pulau-pulau di Indonesia tuh banyak banget, laut-laut di Indonesia tuh luas banget gitu. Berarti kalau misalnya tadi Bapak bilang semenjak pemekaran jadi lebih baik, berarti ya bisa dibilang seperti itu ya Pak ya? Iya. Sudah ada memang betul-betul aksi nyata dari pemerintah atau dari pemimpin Indonesia untuk membuat Maluku Utara itu tidak menjadi daerah yang terpencil lagi. Ya memang begitu kondisinya karena memang kita juga tidak bisa mengadakan semacam simsalabim gitu bahwa akan jadi, tapi ya harus melalui proses bertahapan. Yang terjadi bahwa sekarang daerah-daerah yang baru mekar seperti kami otomatis sudah ada proses pemerintahan. Kemudian yang dulu listriknya itu hanya 6-8 jam, sekarang sudah 24 jam. Kemudian sudah ada jalan-jalan yang dulunya jalan-jalan tidak beraspal, sudah ada jalan-jalan yang diaspal.
infrastruktur lain sudah ada pendukung lain. Yang dulunya kita tidak bisa menggunakan alat digitalisasi, kemudian tidak bisa menggunakan komunikasi yang baik, maka alhamdulillah kita sedang membangun 44 BTS. Wow. Jadi semua sudah bisa terjangkau dan akses layanan itu sudah bisa terjangkau. Setidaknya sudah ada progresnya ke arah yang lebih baik, saya kira itu. Tapi memang perlu waktu. Betul. Perlu waktu. Ya memang itu juga yang dibutuhkan ya. Betul sekali sih Pak, saya setuju sih. Tidak bisa semuanya simsalabim langsung kelihatan bagus, langsung kelihatan jauh lebih baik gitu ya. Tapi bertahap, berproses. Yang penting dari pemimpin Indonesianya sendiri, mungkin pimpinan yang ada di Maluku Utaranya juga turut aktif ya Pak untuk membangun daerah Maluku Utara. Itu saya cukup senang sih tadi dengernya ya. Ternyata tidak sejauh apa yang saya pikirkan nih tentang Maluku Utara gitu. Nah kalau untuk Pak Dawi nih, Pak Bayi nih Pak, gimana kalau di Aceh Pak? Terima kasih Mbak. Aceh pertumbuhannya yang paling signifikan itu setelah terjadinya tsunami. Ya betul sekali. Kalau saya boleh mengulang ke belakang, Aceh itu kan konflik dengan pemerintah pusat sangat lama, mulai tahun 1976 sampai 2004. Walaupun tuh konflik itu bertahap 76 sampai 90-an, kemudian berlanjut lagi tahun 1997 sampai tahun 2004. Nah, setelah 2004, setelah perdamaian ini terjadi, pertumbuhan di Aceh itu sangat signifikan. Nah, juga terjadi beberapa daerah pemekaran baru. Misalnya Kabupaten Aceh Utara dulu merupakan kabupaten yang seperempat penduduknya ada di Kabupaten Aceh Utara. Ini menjadi dua daerah, menjadi kota Luk Semawe dan Aceh Utara. Ini ada wacana juga Aceh Utara akan dimekarkan menjadi dua kabupaten lagi. Ada Kabupaten Malaka dan kabupaten yang berinduk di Luk Sukun atau Pantai Labu. Nah, sebenarnya proses pemekaran ini memang akan merubah satu daerah yang dulunya memang belum berkembang, tapi begitu dimekarkan itu akan berkembang. Betul. Nah, juga harus dilihat biasanya setelah terjadi pemekaran menjadi beban di pemerintah pusat atau menjadi beban di pemerintah daerah sendiri. Biasanya kan tanpa subsidi dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah ini kan nggak jalan pemerintahannya. Kita berharap mungkin daerah yang akan dimekarkan itu punya sumber atau pendapatan yang asli di daerah tersebut sehingga tidak membebankan di pemerintah pusat atau di pemerintah daerah. Umumnya pemerintah daerah yang baru dimekarkan kan berharap dari dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Nah ini sebenarnya yang terjadi sehingga biasanya penggunaannya pun lebih dari 50% ya untuk belanja pegawai Pak ya, sehingga sisanya untuk membangun infrastruktur itu kan jadi terhambat karena besar digunakan untuk membiayai pegawai atau kebutuhan belanja. Nah ini yang sebenarnya mungkin harus bisa difasilitasi bagaimana daerah yang baru mekar ini, kemudian bagaimana suatu daerah yang mau cepat pertumbuhannya memang potensi lokal itu harus dikembangkan. Aceh misalnya memang berharap dari sumber daya alam. Dulu kita punya gas alam yang 32 tahun. Nah ini kan sudah berkurang. Walaupun ada daerah-daerah eksplorasi baru, alhamdulillah di lepas pantai utara itu sudah didapat beberapa sumber cadangan gas yang baru. Malah ada informasi yang baru didapat oleh Mubadalah dan beberapa offshore lainnya itu bisa melebihi dari arun dulunya. Nah kita berharap kontribusi sumber daya alam ini sangat signifikan terhadap Aceh dan Indonesia pada umumnya. Baik. Berarti kalau untuk alokasi dana dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat itu masih belum maksimal ya Pak, masih 50%-nya dipakai untuk kebutuhan pegawai, jadi belum maksimal nih untuk pembiayaan pengembangan infrastruktur yang ada di Kota Aceh sendiri. Tapi semoga dari sumber daya alam yang ada itu bisa membantu juga jadi dana eksternal gitu ya Pak ya, untuk kembali membangun Aceh dari
dari Aceh untuk Aceh. Nah tapi kalau di Maluku juga seperti itu Pak, apakah memang sudah sangat maksimal untuk pengaturan alokasi dananya atau gimana nih, makanya bisa terlihat signifikan ya Pak untuk perubahannya ya? Ya, terima kasih. Lanjut bahwa apa yang dikatakan Pak Bedawi itu betul. Memang kita daerah yang baru mekar ini kan tidak bisa menyatakan bahwa akan secara sporadis untuk membangun, tapi harus proses bertahap. Dan juga dulu tidak pernah kita bicarakan dari mana sumber dananya. Itu tidak pernah. Yang penting kita bebas dulu gitu. Ya kalau kata kasarnya, yang penting kita merdeka dulu. Setelah itu baru kita mengatur. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung setelah kita sudah menjadi daerah otonomi baru. Soal pendanaan, biaya pendanaan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, supaya harus kita penuhi itu. Kenapa? Karena memang itu baru bertanggung jawab daripada kabupaten induk dan daerah ibu kota provinsi. Merupakan untuk membesarkan anak-anaknya itu. Tapi yang terjadi setelah anak-anaknya besar itu malah ini menghisap induk-induknya itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa daerah otonomi baru ini juga dia juga merupakan seperti tadi, jangan sampai menjadi ketergantungan dengan pemerintah pusat dan hanya mengharapkan DAU dan DAK, dana alokasi undangan khusus, tetapi juga bagaimana sumber-sumber daya setempat dimanfaatkan agar bisa pembangunan bisa sustainable dan berkelanjutan kepada hal-hal untuk pembangunan infrastruktur, utamanya hal-hal lain yang sifatnya bisa dihandle tidak menggunakan DAU dan DAK. Kenapa yang terjadi? Karena kita keterbatasan DAU dan DAK ini juga ada masalah yang kita hadapi di lapangan. Di sisi lain bahwa tuntutan dari masyarakat kita itu banyak yang tidak sabar. Dia ingin supaya cepat-cepat sekali gitu. Ya, ingin cepat gitu. Tapi padahal kita punya keterbatasan. Ada hal-hal yang terbatas soal aspek budgeting tadi. Kami sebenarnya daerah-daerah di Maluku Utara ini juga hampir sama dengan di Aceh. Kami daerah-daerah penghasil tambang. Hasil tambang. Betul. Kenapa? Karena ini merupakan sumber daya alam yang betul kita syukuri, nikmat dari Tuhan, agar daerah-daerah kami seperti kami ini memang kami tidak punya banyak tapi banyak tempat-tempatnya tapi tidak terlalu sebanyak itu. Tetapi artinya bahwa apabila itu dimaksimalkan dengan baik, maka saya kira proses pertumbuhan ekonomi akan bisa cepat digenjot. Hanya soal ini bahwa ada beberapa hal yang kami pikirkan bahwa soal perimbangan ini karena semua proses perimbangan perizinan segala macam sekarang dibawa kendali pemerintah pusat. Dengan perbandingan 80-20%. Yaitu 80% pemerintah pusat dan 20% di pemerintah daerah. Ini juga saya kira memang perlu kita duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar ini bisa ada semacam equity, kesetaraan dan keadilan, supaya bagaimana daerah-daerah itu berkembang nantinya dan dia tidak menggantungkan semata dari DAU semata, tapi bagaimana bagi hasil itu, dana bagi hasil itu bisa didistribusikan ke daerah juga. Karena yang terjadi sekarang adalah semua persoalan hasil tambang itu proses perizinannya lewat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Harusnya kami di daerah ini menerima akses apa yang disebut dengan namanya royalti, tapi sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan apa yang akan ditimbulkan itu. Karena yang terjadi bahwa ketika proses tambang-tambang itu beroperasi, maka akses yang ditimbulkan sangat luar biasa sekali. Yang berimplikasi bahwa ke depannya itu nanti kita akan jadi korban daripada kalau tidak dapat diperbaharui dengan baik. Seperti halnya kasus yang terjadi aneka tambang segala macam itu, jadi hanya meninggalkan luka-luka yang sangat dalam bagi masyarakat. Dan itu kita sangat menikmati. Dan sekarang sudah mulai terlihat ada semacam kalau terjadi hujan itu banjir, kemudian ada namanya pembuangan limbah itu yang tidak bisa dikontrol dengan baik, dan eksesnya itu masyarakat yang menikmati. Dan saya berharap bahwa ini perlu kita dirundingkan kembali, kita samakan persepsi yang mana agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa ada semacam keberadilan dan kita semacam kita sama-sama lah mengaturnya dengan baik supaya tidak terjadi riak-riak yang cukup berarti soal itu. Betul. Saya kira begitu. Ya. Ini di sini kita sepakat ya Pak, bahwa sebenarnya untuk dapat memajukan daerah kita itu nggak hanya perlu peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga masyarakat yang memang peduli dan ingin memaksimalkan, karena sumber daya kan nggak cuma sumber daya alam aja ya, tapi sumber daya manusianya sendiri yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sama-sama membangun daerah yang menjadi tempat tinggal kita, seperti itu ya. Nah tadi saya menarik nih mengutip dari Pak Salim sempat ngomong soal yang penting kita merdeka dulu gitu kan. Pak Salim ini energinya sangat positif dan sangat optimis nih Pak. Nih saya suka nih dengerin jawaban dari Pak Salim tadi. Nah ngomongin soal merdeka, nanti juga Bapak kan di acara sarasehan kita, di acara seminar kita, Bapak akan membawakan subtema tentang proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 yang menjadi spirit daerah untuk
tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini menjadi hal yang menarik banget karena Pak Salim juga hadir langsung dari Maluku Utara, salah satu ya bisa dibilang juga pemimpin ya Pak ya di daerah Maluku Utara. Sebenarnya nilai-nilai yang hadir atau timbul dari kemerdekaan Indonesia itu masih dirasakankah oleh masyarakat Maluku Utara, dan definisi kemerdekaan seperti apa yang sebetulnya harus kita capai bersama di sini nih Pak? Tadi kan Bapak udah bilang, yang penting kita merdeka dulu lah. Gimana nih definisi merdekanya nih Pak? Ada hal yang keliru sebenarnya. Jangan pertanyakan kami soal nasionalisme dan kemerdekaan. Waduh, kenapa tuh Pak? Kami darah daging kami sudah di situ semua. Karena Indonesia merdeka itu 8 provinsi pencetus kemerdekaan itu terbagi daripada kami Indonesia. Jadi kalau tanpa kami Indonesia tidak akan merdeka. Setuju sekali Bapak. Itu yang pertama sekali. Hanya masalahnya adalah kemerdekaan bagi daerah tertinggal seperti kami ini adalah suatu hal yang masyarakat sebenarnya menginginkan bahwa apa yang dirasakan merdeka itu adalah merdeka dari hal-hal yang sifatnya kemiskinan, kebodohan, keterlantaran. Itu saya kira itu yang bisa diupdate ke depannya. Soal masalah menyangkut masalah merah putih yang ada di dada kami tidak usah dipertanyakan, soal saya kira sudah final itu. Dan kami merupakan bagian integral daripada itu. Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa ada gerakan-gerakan lain tentang masalah kami sebenarnya kamilah orang-orang yang pertama untuk itu masalah nasionalisme itu. Tetapi yang kita inginkan bahwa dalam suatu situasi kemerdekaan ini jangan sampai ada yang bertanya gitu, masyarakat ada yang bertanya kenapa kemerdekaan model seperti ini. Nah, kita berharap bahwa merdeka sederhana sekali saja, sederhana sekali bahwa masyarakat bisa memenuhi sandang, pangan, bisa kebutuhan infrastruktur, itu saja sederhana sekali, tidak terlalu macam-macam. Yang penting bahwa dalam kehidupan sehari-hari dia bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya kira sederhana, saya kira itu. Menyangkut masalah soal nasionalisme, saya kira itu spiritnya kan memang ditempuh oleh alam. Jadi saya kira itu spirit untuk sekolah. Saya kira saya sampai di tempat ini suatu perjalanan yang luar biasa sekali. Betul. Karena tidak semua anak-anak bangsa yang dilahirkan daerah terpencil seperti ini bisa sampai di tanah Jawa. Orang sudah sampai di Jawa sudah hal yang luar biasa sekali dan itu sudah wah gitu zaman itu. Olehnya itu saya kira memang masalah spirit kemerdekaan itu ini perlu kita regenerasikan kembali kepada anak-anak di bawah, bahwa semua anak-anak bangsa itu punya potensi dan kemampuan yang sama. Tapi hanya soal perlakuannya saja gitu. Jangan sampai kita tidak sama dengan daerah lain, karena ketika diuji kita harus diuji yang sama. Ini juga ada kekeliruan di antara kita ini, ketika menguji hal-hal yang berbeda harus disamakan gitu. Kita memang berbeda tapi tidak dibeda-bedakan. Betul. Nah, kita memang jelas kita berbeda tapi dalam hal pengertian seperti ini, bahwa dalam perbedaan itu yang kita lihat adalah bagaimana dalam hal yang kita dapati itu adalah kita memiliki tujuan bersama. Kalau memang kita melihat kita memang warna kulitnya hitam, mata menyala, rambut keriting segala macam, itu hal lumrah dan itu tidak bisa diperdebatkan, itu sunatullah. Tapi yang kita ini bahwa nilai kita itu dalam kejuangan kemerdekaan itu adalah itu yang menjadi spirit bersama. Jadi saya kira itu bersama-sama. Pelangi itu indah kalau dia berwarna, ada merah, kuning, hijau, jingga segala macam, dan itu dalam keindahan itu saya kira lebih enak dipandang daripada kita melihat satu warna tunggal. Saya kira begitu, Mbak. Ini kalau yang teman-teman yang nonton boleh kita kasih tepuk tangan kali ya buat jawabannya Pak Salim ya. Keren banget loh, kayak beneran merdeka gitu loh. Kayak saya jadi merasakan kenapa nih Bapak harus menyampaikan materi soal spirit kemerdekaan mewakili orang-orang Maluku. Benar sih tadi ya, ada kekeliruan nih. Bukan soal Maluku ingin bebas dari Indonesia atau tidak nyaman berada di Indonesia gitu ya, tapi justru saking nasionalisnya, saking cintanya sama Indonesia, makanya dari jawaban Pak Salim aja tadi terlihat tuh bahwa Bapak percaya dengan perkembangan ya Pak ya, dengan proses ya, pasti Maluku juga bisa sama hebatnya, sama kerennya, sama orang-orang yang ada di ibu kota gitu ya, dari kemajuan aksesnya, dari prasarananya, dari semua akses dari Maluku, semoga nanti bisa lebih cepat lagi dari Jawa, Jakarta ke Maluku gitu ya Pak. Itu sebenarnya yang diinginkan dari masyarakat Maluku, betul ya? Betul. Ada kesetaraan ya Bapak ya. Dan itu juga yang sebenarnya kami harapkan sih Pak. Dan saya makanya tadi saya bilang saya merasa cukup lega mendengar jawaban dari Pak Salim, karena ternyata emang kan sejauh itu ya Pak ya Jakarta Maluku ya, tapi ternyata tadi sudah tahu bahwa sudah mulai ada perkembangan, sudah ada internet, sudah ada listrik dan segala macamnya. Berarti seenggaknya kita berada di satu titik yang sama. Saya bisa merasakan, teman-teman di Maluku bisa merasakan apa yang saya rasakan di Jakarta, seperti itu. Saya takutnya kayak kan kita kesannya kalau lihat di internet suka
aduh ini jauh banget daerahnya begini ternyata nggak seburuk itu ya Pak ya. Tapi sebenarnya masih ada nggak sih? Masih juga, karena sekedar informasi bahwa kalau kami ke daerah ke ibu kota provinsi itu 2 hari 2 malam naik kapal. Oh, oke. 2 hari 2 malam naik kapal, belum ombaknya, belum anginnya. Kalau kemudian mau ke Jakarta ini harus perlu waktu 3 hari minimal. Oh. Jadi jadi kalau ada informasi menyangkut itu tidak boleh harus mendesak, harus didesain memang agar bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama dan karena timing waktunya itu sangat sekali. Kita juga punya alam, jadi alam itu alam yang sangat bertolak belakang, ada ombak, ada segala macam, tetapi juga alam juga tidak bisa kita takluk kepada alam. Kita manusia ditakdirkan untuk bisa melawan alam dan bisa mengendalikan alam itu. Saya kira begitu. Karena yang terjadi sekarang ini kita memang harus survive gitu. Orang-orang di daerah 3T, orang daerah tertinggal seperti kami ini harus memang survive-nya lebih kuat. Kenapa? Karena kalau dia tidak survive, dia akan mati gitu. Tetapi kita tetap semangat bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap hidup dan tetap harus jalan. Karena memang kehidupan itu harus memang tetap jalan dan itulah dinamika kehidupan tetap jalan. Ya, betul, saya kira begitu. Betul. Dan itu dia yang dinamakan dengan spirit kemerdekaan ya teman-teman ya, dapat terlihat ya. Ini Pak Salim mewakili masyarakat Maluku Utara dapat memberikan kita suatu jawaban, suatu bukti bahwa masih ada loh spirit kemerdekaan yang ada di Maluku. Justru harusnya kayak kita nih teman-teman yang ada di ibu kota yang harus malu, karena kita anak muda, jujur aja ya Bapak ya, kayaknya banyak nih di sekitar saya, di lingkungan saya, atau mungkin saya sendiri yang udah mulai terkena virus-virus terlalu kebarat-baratan gitu. Kayak kita harus balik lagi deh untuk memperkencang rasa nasionalisme kita ya Pak, karena sebenarnya kemerdekaan itu ya satu, harus kita capai bersama semuanya. Kemerdekaan ya kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik begitu ya Pak, bukan Jakarta yang lebih baik atau Maluku yang lebih baik, tapi kita semua bersatu padu untuk menjadikan Indonesia, membangun Indonesia menjadi lebih baik. Betul seperti itu ya Bapak ya. Nah dari Pak Bawi sendiri nih Pak Bayi ngomongin soal Pancasila. Kalau tadi Pak Salim udah ngomongin soal spirit kemerdekaan, ini Bapak saya ingin nanya soal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ngomongin lagi soal pemimpin nih Pak, balik lagi nih Pak, kita ngomongin soal pemimpin. Menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai, kita sama-sama masyarakat, Bapak salah satu akademisi juga, sama perannya sama lah ya, sama-sama membangun negara, sama-sama membangun negeri, sama-sama membangun daerah gitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri kan dari akademisi seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak hal-hal yang mencederai penghayatan Pancasila dan UUD 1945 dalam berjalannya negara yang menurut Bapak telah dilakukan oleh pemimpin? Ini sifatnya menjadi evaluasi aja nih. Mungkin kita bisa sama-sama, oh apakah benar seperti itu, dan kita bisa jadi pencegahan juga nantinya kita harus memilih pemimpin itu seperti apa sih, seperti itu. Mungkin boleh dijawab baik. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin sebelum saya coba menjawab itu, saya coba kembali ke belakang sejarah. Kita itu dijajah oleh Belanda itu 350 tahun. Nah, walaupun ada beberapa daerah yang tidak sampai segitu, mungkin Aceh adalah salah satunya. Nah, mungkin pemimpin kita lupa bahwa Jakarta ini kan punya sejarah. Dan Belanda itu punya satu kesalahan. Karena seluruh anak bangsa dikumpulkan di Jakarta waktu itu. Sehingga muncul beberapa himpunan, ada himpunan Ambon, ada himpunan Sumatera. Nah, himpunan-himpunan itu kan duduk, kemudian muncullah yang namanya Sumpah Pemuda Bertanah Air Satu, Tanah Air Indonesia. Nah, sepakat akhirnya seperti kata Pak Salim tadi. Nah, mereka punya nasionalisme yang sebenarnya mereka dibuang oleh Belanda ke Jakarta atau Batavia waktu itu, supaya tidak melakukan gerakan-gerakan di daerah masing-masing. Sampai di Jakarta ternyata mereka membuat semacam sumpah, di mana sumpah itu menjadi lahirnya kemerdekaan kita di tahun 1945. Nah, kemudian terkait dengan apa kesalahan pemimpin, saya tidak mengatakan kesalahan pemimpin di sini, tapi mungkin lupa akan sejarah. Yang paling ada 3 kalau saya lihat. Yang pertama nasionalisme tadi. Kita sering berteriak nasionalisme dan menganggap orang lain tidak punya nasionalisme. Nah, mungkin itu pemahaman yang salah.
orang yang paling dianggap tidak punya nasionalisme seperti kata Pak Salim tadi, itulah orang yang punya nilai nasionalisme tinggi. Mereka cinta dengan tanah air, siap mengorbankan harta, kemudian siap mengorbankan nyawa. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah itu kadang lupa bahwa dibutuhkan keadilan sosial. Betul. Nah, saya teringat satu kalimat pertama saya jumpa dengan Pak Haris waktu itu. Kalau kampus yang dekat dengan Istana Maju itu biasa Pak, karena nggak jauh, hanya beberapa puluhan kilometer. Betul. Kami di Aceh itu mungkin 2000 lebih jaraknya ke istana. Kita maklum di situ. Nah, di sini butuh keadilan. Nah, kemudian juga ukuran keadilan itu juga berbeda. Contoh kalau saya punya anak yang SMP itu dikasih jajan sekian, anak SD dikasih jajan, yang SD dikasih jajan sekian, bagi dia itu tidak adil. Tapi kita menganggap itu kan adil. Yang mungkin yang SMP itu butuh lebih banyak. Iya. Nah, itu keadilan itu juga harus dilihat dari semua aspek. Nah, ini yang saya lihat pemerintah itu bukan lupa ya. Inilah yang perlu kita ingatkan kembali, bahwa nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang 1945 itu betul-betul harus diamalkan. Betul. Yang 5 sila itu udah jelas. Kita tidak memperdebatkan kembali bagaimana yang sila kelima itu laksanakan. Satu lagi adalah sila keempat. Nah, ini menjelang pemilu. Nah, menjelang pemilu selalu kita anak-anak bangsa ini diajak berbeda pendapat, diajak berantem, sehingga ada beberapa kelompok mungkin udahlah saya nggak jadi golput ini, tidak ikut memilih daripada gondok-gondokan. Sebenarnya sikap dia itu salah. Kalau dia tidak memberikan suara, ini kan hal yang rugi bagi bangsa. Dia juga tidak punya nasionalisme. Nah, ini terkait dengan pemimpin tadi. Pilihlah pemimpin yang bisa menerapkan dan mengamalkan Pancasila. Pilihlah pemimpin yang bisa menjalankan perintah Undang-Undang 1945. Apa perintah undang-undang? Jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian menjaga keutuhan negara Indonesia. Ini yang sebenarnya. Nah, di situ dibutuhkan nasionalisme, di situ dibutuhkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita butuh pemimpin yang bisa memberikan rasa keadilan. Nah, mungkin itu apa yang kira-kira memang dibutuhkan supaya bangsa ini menjadi lebih kuat, bangsa ini menjadi lebih besar. Karena ke depan mungkin tantangan lebih besar. Nah, ada satu anggapan kalau di kami itu, salah satu kesalahan yang Belanda lakukan adalah membuang atau mengumpulkan anak-anak bangsa di Batavia, sehingga mereka bisa membuat Sumpah Pemuda. Kemudian yang ujung-ujungnya lahirnya kemerdekaan kita. Ini yang mereka salah. Ya, mereka salah taktik nih ya Bapak ya. Ternyata kita makin menyatu karena ada perkumpulan pemuda ini pada zaman dahulu. Tapi saya menjadi dapat perspektif baru nih Pak. Ternyata saya agak lega juga karena ini pertanyaan nomor pertama ini sebenarnya kan case agak serem ya tadi ya. Serem ya Bapak ya. Emang kalau saya kebetulan anak Pancasila dan kewarganegaraan, ini teman-teman saya di Prodi itu memang suka banget nih memicu diskusi-diskusi yang menyeramkan gitu. Ini kebetulan titipan pertanyaan dari teman-teman juga seperti itu. Tapi ternyata saya malah jadi dapat perspektif baru dari Pak Bayi bahwa harusnya kita juga, mungkin saya sendiri ya, kalau saya mewakili perwakilan dari millennials, dari generasi millennials yang kerjaannya kayak misu-misu mulu, ngomongin soal kesejahteraan, ngomongin soal di Jakarta nih masih sangat jauh kesenjangannya dan lalala segala macam. Padahal sebenarnya kita adalah daerah yang paling dekat dengan istana. Kalau kita udah teriak-teriak ngomongin kesejahteraan dan kesenjangan dan segala macamnya itu, tapi kita tidak berbuat apapun, ya sebenarnya tidak akan terjadi apapun juga gitu loh. Kan karena tadi kita sepakat ya bahwa untuk mewujudkan nasionalisme, untuk bisa membangkitkan negara, membuat sesuatu hal menjadi lebih baik di Indonesia, itu tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah pusat, daerah, tapi juga harus ada peran masyarakat. Dan ternyata dari jawaban Pak Bayi ataupun jawaban Pak Salim, itulah yang dilakukan oleh teman-teman daerah.
betul-betul memang memanfaatkan apa yang ada di daerah Aceh dan juga Maluku Utara untuk menjadikan sesuatu ya yang dapat menjadi modal untuk terus bergerak maju supaya nggak ketinggalan sama teman-teman yang jaraknya deket nih sama istana. Seperti itu yang dianggap dengan keadilan tadi ya Pak ya. Adil bukan berarti kita di sini udah ada di level A tapi di Aceh masih level B. Mungkin kalau misalnya kita lihat lagi prosesnya, kita pahami lagi, memang ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui juga dari Aceh dan juga Maluku, kita akan jadi paham apa itu artinya keadilan sosial. Begitu. Betul Bapak? Betul. Atau ada yang ingin ditambahkan? Saya mau tambahkan satu. Apa tuh Pak? Jangan pernah mendudukkan orang dari timur dengan orang dari barat. Itu biasanya diskusinya itu akan semakin punya nilai patriotisme Pak ya. Karena punya sejarah masing-masing. Iya. Nah, gimana mungkin orang timur ketika melawan penjajah dulu. Kemudian kami dari orang Aceh itu melawan penjajah dulu. Nah, ketika duduk muncul nilai-nilai nasionalisme, patriotisme itu muncul. Karena mungkin orang-orang tua kami dulu, kakek kami dulu itu sudah melakukan, bukan hanya dengan kalimat Pak ya. Kita selalu meneriakkan nasionalisme. Kita selalu meneriakkan Pancasila. Tapi tidak pernah kita amalkan. Ini yang mungkin menjadi ketika kami daerah barat, mungkin Aceh misalnya, ketika kami ada bukan melawan pemerintah tapi ada sedikit kebijakan pemerintah yang diprotes, ini sudah dianggap tidak nasionalisme. Padahal kami lebih nasionalisme dari orang yang mengatakan kami itu tidak nasionalisme. Betul, ini yang sebenarnya mungkin kita butuh seperti Mbak katakan tadi, generasi milenial itu merupakan kan ujung tombak sekarang. 20 atau 10 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin bangsa. Nah, ketika mereka tidak mau berkontribusi, salah satunya dengan ikut dalam berpartisipasi dalam pemilu tadi. Nah, ke depan bagaimana mereka juga tambah lebih cuek kan. Ini mungkin yang butuh semacam kata Pak Salim tadi, kita butuh nilai patriotisme. Ini mungkin yang harus diulang, disadarkan kembali. Di suara adik-adik lah, di pilihan adik-adik, itulah yang akan menjadikan bangsa itu lebih maju ke depan. Terserah siapa pemimpinnya. Syaratnya tadi kan 2. Mau dia menjalankan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dia mau menjalankan amanah dari UUD 45. Selesai. Betul, Kita tidak berubah lagi. Tapi jadi ada pertanyaan tambahan nih Pak dari saya. Mungkin Pak Salim juga bisa jawab. Saya ingin tambahkan apa yang boleh, dijelaskan oleh Pak Baidowi tadi, bahwa sebenarnya kita ini memang kan soal perbedaan kultur. Betul. Mungkin kalau dari Jawa nyarinya gamelan segala macam. Kalau kita di wilayah timur, khususnya orang-orang timur itu senang dengan yang keras-keras gitu. Kita punya teren saja bisa pecah kalele tari perang. Jadi soal nasionalisme dan mempertahankan hak dan kewajiban itu saya kira sudah hal yang makanan sehari-hari kita. Jadi dalam pengertian bahwa kita memang harus dibentur dengan alam yang begitu ganas. Betul. Nah, alam itu membuat kita bisa jadi peka dan bisa menjadi survive. Olehnya itu mungkin juga soal Pancasila ini kalau menurut saya tidak ada yang salah, sudah betul semua. Yang kita permasalahkan sekarang bagaimana implikasi daripada Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu yang paling penting. Tataran-tataran itu perlu harus dikembangkan, bukan hanya sekedar di slogan semata bahwa harus Pancasila, NKRI harga mati, tapi implikasi di lapangan yang ada seperti itu. Soalnya seperti para pemimpin yang dipimpin dengan menggunakan sistem pemilihan sekarang. Saya kira juga mungkin pemerintah juga harus mendudukkan kembali, dan ini pernah kita bahas juga dalam tingkat di lembaga ketahanan nasional, bahwa bagaimana proses pemilihan ini, pada pemilihan bupati dan wali kota dan gubernur ini jangan lagi dipilih oleh rakyat. Kita kembali ke bahwa bagaimana sistem perwakilan itu, karena yang terjadi sekarang impactnya kita di daerah ini mengalami distorsi. Kenapa? Ketika terjadi suatu pemilihan ada semacam gontok-gontokan pada lapisan bawah, akar rumput itu berbeda pendapat dan terjadi hal yang tidak bagus. Kenapa? Ya, padahal itu kalau memang itu pemilihannya diletakkan kepada parlemen, katakan seperti kan itu juga merupakan perwakilan rakyat juga. Saya kira ini memang perlu bahan kajian bersama nanti ke depannya. Saya kira ini masukan-masukan yang menentukan. Yang pertama itu real cost-nya rendah. Yang kemudian itu benturan-benturan sosial juga kecil. Karena kita di lapangan ini pemilihan sudah berjalan 2 tahun masih ada bentukan, dulu dia dukung ini, jadi ada benturan seperti itu. Nah, ini juga ada masalah ketika di lapangan kita menentukan program, mereka cuma
kan bukan orang saya, itu kan bukan orang kita. Nah, itu masalahnya begitu. Saya kira mungkin ada hal-hal bentuk apalagi soal sumber daya manusia kita kan rendah. Yep. Soal sumber daya rendah kita itu dalam pengertian bahwa latar belakang pendidikan juga sangat terbatas, sumber pemahaman kita rendah, dan tingkat baku melawannya, kalau baku melawan istilahnya, tingkat bertengkarnya itu tinggi sekali. Benturannya. Tingkat benturan tinggi sekali. Padahal pengetahuan kita sudah pas-pas soal, tapi karena tinggal ingin mempertahankan masing-masing tinggi sekali. Padahal sebenarnya kalau dengan semakin tinggi tingkat latar belakang pendidikan, sebagai bagus secara sosial, saya kira kita menyelesaikan masalah dengan fine-fine aja, dengan baik-baik saja. Tetapi yang kita kedepannya adalah bagaimana proses pendekatan kemerataan, kesetaraan itu perlu memang dijelaskan dan itu diaplikasikan kayak pendidikan yang 20%, kita bisa kesehatan, infrastruktur yang terpenuhi. Saya kira kalau semua lini itu terpenuhi, saya kira dengan sendirinya cepat atau lambat kita akan bisa jalan maksimal. Saya kira ini memang perlu waktu hal-hal seperti ini. Saya kira begitu tambahan. Setuju. Nah, ini jadi poin yang menarik juga nih Pak, bahwa pemilihan presiden itu dilakukan oleh wakil rakyat seperti itu. Tingkat kabupaten kota dilakukan oleh wakil rakyat. Iya. Tapi itu menjadi hal yang menarik karena jadinya kita sebagai kaum milenials nih ya, tonggak ujung bangsa gitu ya, menjadi memiliki tanggung jawab lebih untuk lebih cermat dalam memilih wakil rakyat. Seperti itu karena di saya dan mungkin di lingkungan saya ya, teman-teman saya pasti ada lah yang namanya kalau sebutan anak zaman sekarang itu trust issue Pak. Trust issue Pak, kayak nggak percaya sama wakil rakyat gitu. Padahal sebenarnya yang milih wakil rakyat kan kita, jadi harusnya kita yang lebih cermat dalam memilih, kita yang harus lebih bijaksana dalam memilih, supaya kalau nanti ini bisa betul-betul, saya setuju sih, jadi lebih rendah ya cost-nya untuk pemilihan pemimpin yang ada di daerah kabupaten gitu ya Pak ya. Jadi kita dapat merasa bahwa wakil rakyat kita ini memilih dengan ya memang ada tanggung jawab dari kita juga ya sudah memilih mereka, seperti itu ya Pak ya. Kan ada sistem perwakilan. Iya. Kita mewakilkan kekuasaan kita. Iya. Dan itu negara menjamin itu. Pancasila sudah sistem perwakilan, perwakilan. Betul. Seperti Nah, itu dia. Mungkin nanti bisa kita kaji ulang nih soal cara ini. Karena menarik juga. Mungkin kalau beneran terjadi nanti Bapak main lagi ke sini, kita wawancara, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak ya. Nah, tadi Pak Salim juga udah menyinggung soal pendidikan, infrastruktur dan lain-lain sebagainya. Saya ingin kembali lagi ke Pak Bayi nih. Kita ngomongin soal pendidikan sekarang Pak. Kita kan sama-sama di UNJ juga banyaknya memang akan terjunnya di dunia pendidikan ya, menjadi akademisi, menjadi pendidik. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal pendidikan nih Pak, tadi kan udah kayaknya banyaknya kita ngomongin soal infrastruktur ya. Ngomongin soal pendidikan, apa sih sebenarnya yang harus kita evaluasi bersama biar jalannya pendidikan di Indonesia itu lebih maksimal? Apakah persoalan kurikulum, ataukah kompetensi guru, ataukah program masuk, program beasiswa dan lain sebagainya, kayak tadi Bapak sudah sebut MBKM. Apa sebenarnya yang kita benar-benar butuhkan di dunia pendidikan Pak? Terima kasih Mbak. Kalau saya lihatlah kebijakan ini berganti pemimpin itu berganti kebijakan. Nah, ketika kebijakan itu berubah, kurikulum ikut berubah, kemudian kebijakan terhadap pendidikan juga berubah. Contoh sekarang, tadi pagi saya sempat duduk dengan beberapa dosen di UNJ. Itu ada permen baru bahwa mahasiswa S1 itu tidak diwajibkan skripsi. Nah, itu kan ada pro kontra, ada yang mendukung, ada yang tidak kan gitu. Kemudian SKS untuk S2 itu 52 sampai 70 katanya. Nah, 52 sampai 70 kan butuh 3 tahun atau 6 semester mereka untuk menyelesaikan studi tersebut. Ini kan berubah lagi kebijakan. Maksud saya kebijakan ini memang janganlah berganti pemimpin, berubah juga kebijakan yang diambil sehingga yang korban siapa? Yang pertama mungkin di sini adalah pendidik, dosen, guru harus kembali berinovasi seperti yang baru. Kemudian terkait dengan misalnya guru kita memang kompetensi memang betul ada terjadi mungkin boleh dikatakan semacam kesenjangan yang jauh, apalagi guru di kota dengan guru yang di daerah terpencil. Nah, guru di daerah terpencil adalah guru yang memang ingin mengabdikan, mengabdi diri. Tapi kalau guru yang di kota, mungkin kita bisa mengatakan 50% itu mengabdi diri. Karena begitu ada penempatan guru di daerah terpencil,
itu ramai-ramai pindah Pak ya, Betul. pindah ke kota. Kenapa? Saya boleh katakan nilai nilai ingin dia jadi guru itu tidak sepenuhnya, tidak ingin mendidik anak bangsa yang ada di daerah terpencil, tapi ingin ke kota semua. Nah, kemarin saya lihat ada kebijakan pemerintah direkrut atau di PNS-kan, di P3-kan guru-guru untuk ditempatkan di daerah terpencil tadi. Ini bertahan 2-3 tahun Pak ya. Tahun keempat dia minta pindah. Nah, mungkin itu harus kebijakan diambil kebijakan yang betul-betul menyeluruh. Kita punya guru di daerah terpencil. Nah, ketika dites kompetensi mungkin tidak lulus ya. Maksud saya guru yang memang tadi di daerah terpencil dilakukan peningkatan kapasitas bagi dia, kemudian ditempatkan di daerah tersebut sehingga tidak pernah tiap tahun kita terjadi kekurangan guru yang pindah tadi. Nah, itu mungkin salah satu kebijakan yang diambil. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Mungkin Mbak guru misalnya, begitu ditempatkan di pulau terluar pasti ikut ngeluh kan, meninggalkan keluarga. Kemudian kenyamanan yang sudah ada pindah ke pulau yang terluar pasti kenyamanan itu tidak beda. Nah, solusinya apa? Ambil dari pulau yang terluar tadi, dididik atau direkrut untuk menjadi guru, kemudian dikembalikan dia ke daerah tersebut untuk mengabdi. Nah, kita kan nggak ada guru ini biasanya dites umum Pak ya, dengan soal yang sama. Saya rasa yang mungkin kuliah di perguruan tinggi besar dia mungkin peluang besar lulus. Tapi ketika di kuliah di daerah-daerah mungkin karena bobot soalnya sama, kemungkinan kecil dia tidak akan lulus. Nah, sehingga kembali tadi mungkin penerapan nilai Pancasila tidak ada. Kenapa tidak diterapkan yang sila kelima tadi? Ini kan adil. Nah, kemudian pengalaman beasiswa. Dulu saya mengelola KIP itu sampai 8.000 mahasiswa. Nah, juga mengelola beasiswa afirmasi dikti. Saya ingat sekali kejadian di Surabaya yang kasus terjadi pada anak-anak Papua. Mungkin salah kalimat yang terucap itu dianggap rasis. Kemudian seluruh anak-anak afirmasi itu diminta kembali ke Papua semua. Ada yang kembali. Begitu kembali, selesai masalah, nggak ada uang untuk balik. Nah, waktu itu saya ambil sikap. Ada isu bahwa yang dikembangkan pemerintah RI tidak lagi membiayai beasiswa afirmasi dikti. Nah, saya cairkan. Nah, begitu saya cairkan ternyata dia tidak balik, tidak aktif. Temuan di BPK. Saya diminta mengembalikan dana tersebut. Bagi saya nggak masalah. Cuma ada satu yang harus didengar. Waktu itu saya katakan, Pak, jangan gara-gara uang 13.500.000 Papua pisah dari NKRI. Saya hanya mencairkan ini, mau menjawab isu, mengkanter isu bahwa pemerintah RI masih membiayai mereka. Tidak kuliah aja dibiayai. Itu isu yang salah. Walaupun di tahun kedua kita tidak eksekusi lagi. Ini kan jadi temuan. Waktu itu saya dipanggil BPK, sempat ditelepon, malah saya salah nelpon. Kebetulan nama pemeriksanya itu sama dengan adik kelas saya. Saya telepon adik kelas saya waktu itu yang di universitas lain. Maklum Pak, senior dengan junior kan beda kalimatnya. Muncul kalimat, Pak Bay, udah selesai kasus kemarin. Begitu saya lihat, yang saya telepon salah. Beda orang BPK. Nah, maksud saya hal-hal ini memang hal kecil, tapi besar dampaknya, Mbak. Betul. Sehingga silahkan merubah kurikulum, mengubah kebijakan, tapi melibatkan orang yang banyak. Ini kita tiap berganti menteri, mohon maaf, berubah kebijakan. Nah, kebijakan sekarang bukan nggak bagus, sangat bagus. Mahasiswa kita bisa mengenal Indonesia secara utuh. Nah, ada yang salah mungkin sedikit di sini. Mungkin ada beberapa kebijakan juga yang kontra gitu. Kita berharap ke depan tidak seperti ini lagi. Setiap ada kebijakan itu yang dia itu berjangka panjang, ya, berganti menteri, berganti kebijakan. Yang sulit ini siapa? Ya kami pendidik, kami akademisi. Harus kembali berubah lagi kurikulum kita ubah. Kurikulum memang tiap 5 tahun kan dievaluasi ini. Sesuai dengan kebutuhan stakeholder yang kita inginkan. Mungkin itu, Mbak.
Terima kasih. Betul. Tidak hanya pendidik tapi juga kadang dari pelajar juga suka merasa kayak ini kelinci percobaan atau gimana Iya. sih, kenapa berbeda-beda terus gitu ya. Tapi semoga apapun masalahnya, tadi kita udah nemuin tuh tadinya ya, jadinya ya Pak, apa aja sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang sudah terpenuhi dan juga belum terpenuhi, ternyata bebannya kayaknya PR-nya masih di soal pendidikan. Tapi semoga siapapun pemimpinnya di 2024 nanti dapat menjawab seluruh permasalahan yang tadi kita sudah sampaikan ya Pak ya, sudah didiskusikan apa yang sudah baik dapat menjadi lebih baik dan apa yang masih kurang dapat perlahan berproses menjadi lebih baik tentunya untuk Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta sampai Sabang sampai Merauke semuanya terbangun menjadi lebih baik. Amin gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir. Kenapa sih Pak menurut Bapak saya dan teman-teman saya sebagai kaum milenial harus menggunakan hak suara saya di tahun 2024 nanti? Boleh dari Pak Salim. Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya jawab bahwa kasus yang terjadi seperti dijelaskan oleh Pak Bede juga kami alami di daerah. Olehnya itu kami dengan adanya program pemerintah yang P3K itu ada keterbatasan sedikit menutup daerah-daerah anak-anak dari tempat orang tempat lain juga untuk wisata berian untuk memanfaatkan anak daerah karena ada tambahan 15 digit sebagai untuk mereka bisa mengambil daerah itu. Itu program yang kami lakukan. Yang kedua juga saya juga punya program menyekolahkan dokter-dokter karena kita kebanyakan dokter-dokter yang ambil dari luar itu konsekuensinya 5 tahun mesti mereka pindah. Jadi kita ambil anak daerah, kita biayai mereka sepenuhnya, kemudian kembali ke daerah dan itu mengabdi untuk daerah. Itu pertama. Soal ini yang penting entry point-nya kenapa harus generasi milenial ini harus ikut turun tangan dalam hal bagaimana menyukseskan pemilu ini. Saya kira ini konsekuensi dari sebuah kehidupan demokrasi. Karena bagaimanapun juga cueknya kita bahwa ini tanggung jawab moral sebuah bangsa, kita haruskan berikan pembinaan kepada anak-anak generasi muda ini bahwa inilah tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu harus dilakukan dengan cara seperti ini. Mau tidak mau, suka dan tidak suka, harus konsekuensinya harus ikut memilih dan itu harus diberikan pembelajaran pada mereka dan itu harus berkelanjutan karena yang terjadi bahwa mereka ada serba cuek itu keadaan. Tetapi ini juga harus diberikan dari sejak dini karena memang kehidupan di daerah kita dengan daerah lain sangat berbeda, apalagi kita soal sumber daya terbatas gitu. Mereka lebih mementingkan hal-hal yang sifatnya rutinitas pekerjaan daripada hal-hal yang sifatnya padahal ini merupakan suatu kewajiban demokrasi yang harus kita lakukan sebagai warga negara dan ini tanggung jawab moral kita. Ini juga tanggung jawab moral kita kepada negara, pemerintah, orang tua dan masyarakat semua bahwa ingin terus mengkampanyekan ini karena ingat satu suara itu sangat menentukan kehidupan bangsa ke depan dan itu tidak bisa diwakili dengan menggunakan sistem yang katanya bahwa ada keterwakilan dan ini kan one man one vote jadi semua orang punya kepentingan dan punya suara yang sama antara suara satu dan suara lain punya hal yang sama. Oleh itu saya kira sudah waktunya kaum milenial itu ikut berpartisipasi dan mengambil peran itu dan ikut bertanggung jawab moral kita. Saya kira itu semua dari saya. Baik, coba dari Pak Bayi, bagaimana Pak Bayi? Kalau saya singkat aja, tidak ikut dalam golput lah secara garis besar, berarti dia tidak mengamalkan Pancasila. Tidak mengamalkan sila yang keempat tadi, itu yang pertama. Yang kedua, generasi milenial ini kan generasi yang boleh saya katakan dia bisa mengakses informasi dengan mudah. Nah, silakan pilih siapa orang atau siapa calon pemimpin ke depan yang punya kemampuan untuk mengamalkan Pancasila tadi dan Undang-Undang 1945. Nah, itu dua hal aja, Mbak. Baik, betul, setuju. Saya sangat-sangat setuju. Saya mau tepuk tangan dulu untuk Pak Salim dan juga Pak Bayu. Wow, luar biasa sekali jawabannya. Dapat diambil kesimpulannya untuk teman-teman semuanya kalau ngaku memang cinta Indonesia, kalau kerjaannya suka demo, suka komen-komen soal pemerintah, nyala-nyalahin pemerintah, percuma ya Pak ya kalau hak suaranya nanti nggak digunakan saat 2024 karena bagaimanapun di situ ada hak dan tanggung jawab kita untuk memilih pemimpin selanjutnya yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Setuju ya Bapak ya. Semoga dari perbincangan kita pada hari ini nih semua teman-teman yang dengerin podcast kali ini, yang nonton podcast dapat memberikan pencerahan juga kepada teman-teman karena tadi semuanya poin-poinnya menarik banget, kita jadi bisa lihat nih
gimana sih sudut pandang dari akademisi dan juga memang pemimpin yang ada di daerah Maluku Utara dan juga Aceh yang jauh banget dari Jakarta. Ini jujur sungguh sangat amat menaikkan jiwa nasionalisme saya nih Bapak nih. Jadi makin semangat lagi buat mempelajari dan mungkin nanti kapan-kapan saya harus main juga ya ke Aceh dan ke Maluku ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Salim dan juga Pak Bayi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga nanti kita dapat ngobrol-ngobrol dan bertemu kembali dan semoga Pak Bayi dan juga Pak Salim sukses dan sehat selalu. Maluku Utara dan Aceh juga semakin keren nih ya gitu. Oke, kalau gitu saya Syarafa pamit undur diri. See you semuanya on another episode. Boleh pada dada ke situ tepat. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dan Mbak diundang langsung.